이봐요. 이 작품 작가 이름 알 수 있을까요? 피곤하서 무엇이게? 여기 있는 거 다 주세요. Halo semua para sahabat, jumpa lagi dengan Fitri. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat menikmati video dari Fitri, dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya ya. Juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan update video terbaru. Oke, di hari yang cerah ini, Fitri akan berdongeng lagi tentang sebuah film yang berjudul The Name. Film ini rilis pada tahun 2020 film. Ini mengisahkan tentang seorang wanita kaya raya. Kemudian takdir membawanya jatuh cinta kepada pelukis jalanan. Cus, langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang seniman yang sedang diwawancarai. Reporter menanyakan alasan seniman itu belum menikah lagi, meskipun sudah 40 tahun menduda. Mendengar hal itu, sang seniman menjelaskan jika masih ada seorang wanita dalam hidupnya yang mencintainya lebih dari siapapun. Dia menambahkan bahwa ia belum mampu melupakan wanita itu hingga saat ini. 그 여자만큼 날 사랑한 사람은. Lalu kita flashback ke masa lalu. Terlihat seorang wanita tengah jalan-jalan di tengah kota. Wanita itu bernama Sori. Dari kejauhan ia melihat ada seorang penjual lukisan. Dia pun mulai tertarik untuk membeli semua lukisannya. Namun sayangnya sang penjual malah tertidur. Dengan perlahan, Lihai mulai bangunkannya. Seniman itu bernama Mo Cholwo. Ia adalah seorang pelukis jalanan yang kini yatim piatu. Matahari mulai tertuju kepada satu lukisan yang sangat mengagumkan. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan namun tanpa wajah. Cholwo yang melihat ekspresi kagum pada wajah wanita itu segera mengambil inisiatif untuk menulis namanya dan tanggal di lukisan itu. Kemudian memberikannya kepada Ri. Saat ditanya namanya, Ri justru memilih untuk tidak menjawabnya. Ketika sampai di rumah, terungkap jika Ri merupakan seorang pelukis berbakat dan juga wakil kurator di sebuah museum. Akan tetapi, Ri selalu merasa tidak puas dengan hasil lukisannya. Ia justru lebih tertarik pada hasil lukisan karya Cholwo yang baru saja dia beli. Setelah melihat-lihat, ternyata di balik lukisan Tri, ia menemukan nama akun Instagramnya. Karena merasa penasaran, ia pun kepo dan langsung stalking. Keesokan harinya, cowok yang sedang tidur dibangunkan oleh pacarnya yang bernama Doi. Ido di sana, Doi sangat berharap jika wajahnya dapat diabadikan dalam sebuah lukisan. Namun cowok tidak mau melukisnya karena dia masih terbayang-bayang dengan wajah cinta pertamanya. Bahkan sampai saat ini, cowok belum bisa melupakan itu. Di tempat lain, Ibu Ri yang juga seorang seniman sangat terpesona melihat lukisan putrinya. Padahal sebenarnya itu bukan lukisannya. Mendengar itu, Ri hanya bisa terdiam. Malam harinya, Ri mencoba mencari cowok di taman tempat biasa dia tinggal, namun yang ia temui hanyalah kardus bekas tempat biasa cowok tidur. Bahkan dia meninggalkan semua lukisannya di sana dengan sembarangan. Oleh karena itu, Ri memutuskan untuk memborong semua lukisan Cholwo yang telah ditinggalkan itu dan meninggalkan sejumlah uang. Di perjalanan, Ri mengeluh tentang komplikasi sindrom ASEAN Menjer yang ia derita, yaitu sebuah penyakit jantung bawaan yang menyebabkan darah beredar secara tidak normal di jantung dan paru-paru. Kemudian mulai teringat di masa remajanya. Pada saat itu dia menerima donor jantung, padahal yang seharusnya menerima itu adalah seorang remaja laki-laki bernama. Hingga saat ini Ri masih merasa bersalah kepada Suuk di tempat lain kalau merasa kedinginan di dalam kotak kardusnya. Dia tidak bisa kembali ke kontrakannya karena sudah diusir oleh pemiliknya. Dia mencoba menghubungi Doido untuk meminta bantuan, tapi ternyata teleponnya tidak diangkat. Sementara itu, Ri merasa sangat galau karena lukisannya tidak pernah bagus. Dia kemudian melihat Instagram Cholwo dan menemukan sebuah komentar yang mengatakan jika Cholwo ingin menjual bakatnya senilai 100 ribuan. Melihat itu, Ri segera mencari keberadaan Cholwo dan akhirnya ia menemukannya sedang mabuk di sebuah bar bersama Doido dan teman-temannya. Dalam keadaan setengah sadar, Cholwo melihat jika Doido malah diajak pergi oleh sahabatnya yang bernama Jo Hyu. Setelah melewati malam yang buruk di bar, Cholwo kemudian sadar dan mendapati dirinya berada di villa milik Ri. Setelah itu, tanpa berbasa-basi, Ri langsung menunjukkan uang sebesar 100 ribuan yang siap ia berikan kepada Cholwo. Dengan syarat ia harus melukis sebanyak 20 lukisan untuknya. 당신 쟤는 나한테 팔아요. 내 손녀도 잘 나갈 텐가? Sebenarnya,
Cowok tidak mau lukisannya diakui oleh orang lain. Tapi dia tidak punya pilihan lain karena saat ini dia sangat butuh uang. Ditambah lagi HP-nya telah disita dan dia juga tidak bisa kabur dari Villari. Akhirnya dengan berat hati Chulwo pun menyetujuinya. Pada malam hari, Chulwo diajak oleh paman untuk makan bersama. Namun ketika Chulwo ingin merokok, Ri langsung melarangnya karena dia tidak bisa menghirup asap rokok. Setelah selesai makan, Ri melihat cowok yang tertidur tanpa sempat menyelesaikan satupun lukisan. Ketika Ri pergi, cowok yang sebenarnya pura-pura tidur segera bangun dan mencoba kabur. Sayangnya, upaya kaburnya berhasil digagalkan oleh paman. Di tempat lain, Doido mencoba menggoda Jo Hyuk setelah mereka tidur bersama. Namun Jo Hyuk malah menunjukkan sikap ilfeel kepada Doido. Karena malam itu, Doido lah orang yang memulai saat mereka berdua mabuk. Selain itu, Jo Hyuk tidak ingin mengkhianati sahabat baiknya, yaitu Chulwo. Keesokan harinya, Chulwo ingin melukis di kanvas yang besar. Mendengar permintaan itu, Ri langsung menyiapkan beberapa kanvas besar tanpa buang waktu. Chulwo mulai melukis dan berhasil menyelesaikan lukisan pertamanya. Pria yang melihat lukisan itu mulai terpukau dan menawarkan 100 ribuan lagi jika Chulwo bersedia menyiapkan 19 lukisan lagi untuknya. Chulwo yang penasaran akhirnya bertanya mengapa Ri melakukan semua ini. Dengan menundukkan kepala, Ri menjawab jika semua ini ia lakukan hanya demi sebuah nama baik ibunya. Mendengar itu, Chulwo merasa kesal dan menetapkan syarat agar mereka tidak berbicara selama berada di dalam rumah. Itu dilakukan supaya lukisannya bisa cepat selesai. Setelah itu, Ri kembali ke kamarnya dan mulai menuliskan curahan hatinya di sebuah buku diary. Sementara itu, Doido sedang berkumpul bersama Jo Hyuk dan teman-temannya. Di tengah kebersamaan itu, dia tetap belum berhasil menghubungi Chulwo hingga saat ini. Namun sayangnya, Jo Hyuk tidak merasa nyaman dengan keberadaan Doido di sana, yang kemudian memicu pertengkaran di antara mereka. Akhirnya Doido pergi meninggalkan tempat itu dalam keadaan marah. Keesokan harinya, paman meminta izin kepada Ri untuk pergi sebentar dan membeli baju Jowo. Setelah paman pergi, Ri melihat sarapan Chulwo yang masih utuh. Kemudian Trai menghampiri Chulwo dan meluapkan emosinya karena dia tidak mempedulikan dan kesehatannya. Bahkan selama 2 minggu ini, Chulwo hanya makan pangsit saja. Karena emosi yang berlebihan membuat Ri jadi susah untuk bernafas. Dan akhirnya dia pun, tentu saja ini membuat Chulwo panik. Dan di tengah jalan mereka bertemu paman yang baru saja pulang. Chulwo ingin ikut bersama mereka, namun ia malah diusir oleh paman. Jadi akhirnya Chulwo kembali sendirian ke villa. Karena di villa tidak ada siapa-siapa, Chulwo melihat kamar Ri dan terkejut menemukan sebuah obat jantung di meja. Ia kemudian menemukan buku diary Ri, lalu kemudian membacanya. Ternyata Ri menulis tentang rasa sakit yang dialaminya dan menulis semua tentang Chulwo yang berpotensi menjadi seorang seniman yang hebat. Kaban 사람 중 가장 뛰어난 화가다. 제대로만 하면 엄청난 영예를 누릴 수 있으리라. Setelah itu, Chulwo terkejut ketika menemukan foto sepasang remaja yang tertempel di kudiari. Sementara itu, Doido membuat laporan orang hilang karena cowok belum juga ditemukan. Doido mengaku bahwa cowok tidak punya keluarga dan hanya ialah satu-satunya orang yang dekat dengannya. Setelah pulang dari rumah sakit, Ri melihat Chulwo yang sedang sibuk menyelesaikan lukisannya. Chulwo lalu mempersilahkan Ri untuk menuliskan namanya di bawah lukisan itu. Namun alih-alih menuliskan namanya Ri, hanya menulis kata cinta dengan aksara Cina. Ini membuat cowok semakin penasaran dengan nama aslinya. Akhirnya Ri memberitahu jika namanya adalah Suri. 그래도 부모님 이름 정도는 알고 지냅시다. 그래서 이름이 뭔데? Mendengar nama itu membuat Chulwo senyum-senyum bahagia. Baiklah, kita flashback masa lalu ketika Ri masih remaja. Terlihat ada 2 anak muda yang sedang bersembunyi dari kejaran perawat. Mereka adalah Ri dan Su. Ketika bersembunyi, Ri yang melihat ada tahi lalat di dagu Su. Tiba-tiba saja dia langsung menciumnya. Tentu saja ini membuat Su tersipu malu. Dan saat itu juga dia tidak bisa melupakan Ri yang merupakan cinta pertamanya. Dari sini kita tahu, ternyata mereka adalah pasien penderita penyakit jantung. Mereka memilih kabur dari rumah sakit untuk berjalan-jalan dan foto bersama. Sayangnya saat mereka sedang jalan-jalan, kondisi jantung dan Su kembali memburuk dan akhirnya membuat mereka pingsan. Kita kembali ke masa sekarang. Terlihat Ibu Ri
mendatangi dokter untuk meminta operasi transplantasi jantung untuk putrinya. Namun dokter mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan operasi untuk ketiga kalinya karena operasi transportasi yang kedua saja hampir menewaskan Rea. Karena tidak ada pilihan lain, Ibu Rea harus menerima kenyataan akan sisa umur putrinya. Sementara itu saat sarapan cowok mulai mau makan nasi seperti Rea. Dan setelah sarapan mereka melukis bersama di luar rumah, Ri berpesan kepada Chulwo agar selalu menjaga kesehatannya. Tak lama kemudian, Ibu Ri datang ke villa. Di sini Ri berbohong kalau Chulwo adalah asisten melukisnya. Setelah itu, Ri mengajak cowok untuk berbicara. Empat mata ternyata Ri memberitahu jika Ibu Ri akan tinggal di villa untuk sementara waktu dan memintanya untuk merahasiakan tentang semua lukisan mereka. Lalu Jolo melihat sebuah lukisan wajah Ri. Ketika masih remaja, Jolo mulai teringat bahwa dulu dia pernah sketsa wajah Ri saat mereka kabur dari rumah sakit. Dari kita tahu ternyata Su adalah Chulwo. Itulah alasan mengapa sikap Chulwo sekarang menjadi berubah. Karena Ri ternyata adalah cinta pertamanya. Namun sampai sekarang Ri belum tahu bahwa Suuk adalah Chulwo. Ketika malam tiba, Ri datang menghampiri Chulwo. Kini mereka sudah semakin akrab dan semakin dekat. Chulwo merasa senang karena bisa bercanda lagi seperti dulu. Akan tetapi pada saat akan meninggalkan Chulwo, tubuh Ri tiba-tiba oleng dan langsung ditangkap oleh Chulwo tanpa pikir panjang. Langsung mencium Ri. Ia ingin memberitahu jika dirinya adalah Su. Namun niatnya itu ia urungkan karena tiba-tiba saja pamannya datang. Pamannya mengisyaratkan bahwa Ibu Ri akan masuk ke kamar mereka. Dan saat Ibu Ri datang, mereka bertiga pura-pura sedang melukis. Di sela-sela kepura-puraan itu, Ri melanjutkan lukisannya hingga berhasil menciptakan lukisan pertamanya. Esokan harinya, Ri mendengar bahwa kalau sedang sedih karena sebentar lagi semua lukisannya akan diakui sebagai milik orang lain. Ria yang melihatnya diam-diam ikutan merasa sedih. Melihat kejadian itu, akhirnya Ria memberanikan diri untuk berbicara kepada ibunya. Ia mengakui bahwa dia hanya melukis satu lukisan saja. Sementara lukisan indah yang dia lihat saat ini adalah lukisan hasil karya Chulwo. Mengetahui kenyataan ini, ibunya memintanya untuk menyelesaikan semua lukisan itu dan tetap menjaga rahasia ini supaya tidak diketahui orang lain. Dan inilah cara supaya nama putrinya terus dikenang oleh semua orang. Setelah itu, Ibu Ri pergi menemui Chulwo. Di depan Ibu Ri, Chulwo mengaku jika dirinya adalah Su, yaitu teman masa kecil Ri. 기억하시죠? 저 처음에 Mendengar pengakuan itu tentu saja membuat Ibu Ri terkejut. Namun Ibu Ri malah meminta Chulwo untuk merahasiakan identitas yang sebenarnya. Hal itu dilakukan hingga pameran lukisan selesai. Mendengar permintaan itu, Chulwo pun menyetujuinya kemudian berencana ingin mengembalikan handphone milik Chulwo. Namun Chulwo malah meninggalkan HP-nya di kamar dan mengajaknya pergi untuk membeli cat melukis. Ternyata handphone Chulwo yang aktif kembali terdeteksi oleh pihak kepolisian. Polisi lantas menghubungi Doido untuk memberi tanggapan terkait laporan orang hilang beberapa hari lalu. Di tempat lain, Ri dan Chulwo sedang sibuk membeli cat untuk melukis. Namun saat sampai di rumah mereka cukup terkejut melihat mobil polisi di dekat villa. Ternyata Doido ikut mencari keberadaan Chulwo. Kesal melihat sikap Doido, Chulwo langsung menariknya ke sebuah ruangan. Ternyata Chulwo mengetahui tentang perselingkuhan Doido dengan sahabatnya Jo Hyuk. 진짜 안 그럴게. 나 바람도 안 필게. 내가 진짜 약속해. 내 그림 주인공 되고 싶었지. Jolwo kemudian meminta Doido untuk tidak pernah menemuinya lagi. Hari pameran pun tiba. Kini semua lukisan telah dipajang di museum. Tiba-tiba saja, Doido datang menemui Ibu Ri dan mengancam akan membuka rahasia bahwa Chulwo lah pelukis di balik semua karya itu. Namun Ibu Ri menenangkan Doido dan meyakinkan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menjatuhkan Chulwo dan Ri. Sebelum pameran berlangsung, Ri mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Karena setelah itu, Ri harus pergi ke pameran lebih dulu. Sementara Chulwo akan menyusul dan pergi bersama pamannya. Ketika di dalam mobil, sesuai perjanjian, pamannya memberikan sejumlah uang 200.000 won kepada Chulwo. Namun Chulwo menolaknya karena dia sudah merasa cukup bahagia bisa bersama dengan Riae. Sementara itu, di museum, Riae merasa gelisah karena Chulwo tak kunjung datang. Terungkap bahwa paman telah menurunkan Chulwo di depan tempat tinggalnya dan meminta Chulwo untuk tidak menemui Ri lagi. Paman menjelaskan bahwa 20 tahun yang lalu, Ibu Ri menerima donor jantung untuk Ri yang seharusnya didapatkan oleh Chulwo. Oleh karena itu, ayah Chulwo mengorbankan jantungnya untuk anaknya. Pembukaan pameran pun dimulai. Namun sayangnya Chulwo tak kunjung datang.
Ibu Ri mempersilahkan Ri untuk memberikan sambutan di depan semua para tamu dan media. Sementara itu, Chulwo pergi ke makam orang tuanya. Di sana, dia curhat tentang permasalahan yang ia hadapi saat ini. Karena ia bingung harus memperjuangkan cinta pertamanya atau tidak. 아빠가 준 내 심장이 그저 생각나요. Di hadapan media, Ria mengejutkan semua orang dengan mengaku jika dia membeli semua lukisan yang dipajang di museum. Semua lukis itu merupakan karya dari seorang seniman yang bernama Chulwo. Namun keberadaan Chulwo yang tak kunjung datang membuatnya merasa sesak nafas sehingga ia pun jatuh pingsan. Malamnya, Chulwo kembali kumpul dengan teman-temannya di sana. Doido mencoba mendekati Chulwo lagi, namun karena sudah sakit hati, Chulwo pun mencampakkannya. Akhirnya, Joyok mengajak Doido untuk meninggalkan tempat itu dan meredakan suasana. Keesokan pagi, cowok terbangun gara-gara panggilan telepon dari temannya yang memberitahu bahwa namanya tengah menjadi trending di internet. Dia begitu terkejut saat membaca berita tentang dirinya di internet. Namun berita berikutnya memuat kabar tentang penyakit Rea, ditambah lagi nomor Rea tidak bisa dihubungi sama sekali. Mendapati berita itu, Chulwo langsung mencari Rea di museum. Namun yang ditemukannya ternyata hanya ibunya. Ibu Ri bercerita bahwa putrinya sedang dalam perawatan dan meminta Chulwo untuk menjauhi anaknya. Chulwo lantas memutuskan untuk pergi ke villa milik Ri. Di sana, yang mulai melukis wajah Ri serta lukisan-lukisan lainnya. Ternyata dari lukisan ini, Chulwo berharap bisa bertemu dengan Ri. Dan setelah semua lukisannya selesai, Chulwo lantas memutuskan untuk memajang lukisannya di museum dengan judul I See You. Dan benar saja, Ri diam-diam datang ke pameran itu dan terkejut menyaksikan wajahnya ada di dalam satu lukisan. Tanpa basa-basi, Chulwo langsung menghampiri Ri dan langsung mengungkapkan isi hatinya yang kemudian melamar Ri. Tentu saja Ri sangat bahagia dengan lamaran itu. Ditambah lagi di samping lukisan Ri, ada lukisan Chulwo. 이런 거 맨날 그릴게. 우리 결혼하자. Keadaan menjadi lebih bahagia saat Chulwo dan Ri memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Namun suasana berubah ketika Ri mengetahui bahwa Chulwo juga memiliki bekas operasi transplantasi jantung. Di tengah kebahagiaan itu, kalau mengungkapkan bahwa dia adalah Su, Chulwo cerita jika dulu dia hampir saja mati karena tak jadi mendapatkan donor transportasi jantung. Hingga suatu hari, ayahnya mengalami kecelakaan mobil yang mengalami benturan keras di bagian kepala. Untungnya saja ketika kejadian kecelakaan, ayah kalau melindungi dadanya sehingga jantungnya bisa didonorkan kepada anaknya. Mendengar cerita ini membuat Ri sangat sedih dan berterima kasih kepada Chulwo. Namun tak lama setelah itu, ia kembali rasakan sesak nafas. Ia pun langsung menangis karena dia sangat ingin bertahan untuk hidup meskipun tahu jika umurnya sudah tak lama lagi. Sementara itu, Chulwo sangat sedih melihat kondisi istrinya saat ini. Hari demi hari, Pi bekerja keras untuk mendapatkan kontrak dengan banyak museum, sehingga lukisan suaminya bisa dipajang. Inilah satu hal yang bisa ia tinggalkan untuk Chulwo sebelum ia pergi untuk selamanya. Suatu hari dengan wajah yang semakin pucat, pria ingin mendaki gunung. Chulwo yang ingin menuruti keinginan dan istrinya itu kemudian menggendongnya untuk mendaki bersama. Sebelum berangkat, mereka bertemu dengan paman untuk meminta izin dan memberikan salam terakhir kepada Ri untuk pergi selama-lamanya. Dan itulah kenangan terakhir bersama dengan Ri. Waktu terus berjalan, sudah 40 tahun berlalu dan Chulwo tetap menjadi seorang pelukis yang terkenal. Dan pelukis yang diwawancarai di scene awal adalah yang kini telah menua. Mendengar kisah cinta Chulwo, wartawan itu menjadi kagum dan ingin meminta tanda tangannya. Namun siapa sangka tanda tangan Chulwo ternyata meniru tanda tangan istrinya, yaitu sebuah tanda bertuliskan kata cinta di rumahnya. Chulwo terus mengisi buku diary milik Ri yang kini sudah lusuh. Dia teringat kenangan saat istrinya dimakamkan. Saat itu, Chulwo menemukan gambar wajahnya dari istrinya. Ia membandingkan tanggal di gambar itu dengan tanggal di lukisan yang pertama kali ia jual kepada Ri. Ternyata sejak awal, Ri sudah tahu bahwa Chulwo adalah Su. Dia melakukan semua ini karena sangat cintai Chulwo dan ingin meninggalkan nama baik untuk suaminya. Dan film pun tamat. Dan sebagai penutup, kalau menyampaikan pesan untuk para penonton, ketika seorang pria benar-benar dicintai, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Terima kasih untuk sahabat Fitri semuanya, sudah mau nontonin video dari Fitri. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video dari Fitri. Terima kasih.